Tabea su pada rame. Salam damai dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara kasih, suatu sukacita kita bisa berjumpa lagi dalam renungan harian keluarga Tantiro Germita. Dan sebelum kita bersama-sama membaca dan mendengarkan sabda Tuhan, mari kita mohon pertolongan dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, Allah pengasih penyayang, Tuhan yang kami sapa Bapa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan karena saat ini kami bisa berjumpa lagi dalam renungan harian keluarga Tantiro Germita. Dan bersama-sama kami akan membaca mendengarkan sabda firman-Mu. Karena itu kami mohon ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu menerangi hati kami sekalian, sehingga kami mampu membaca, mendengar, mengerti, terlebih mempraktikkan firman-Mu dalam hidup ini. Hamba-Mu Tuhan, manusia biasa yang penuh kelemahan dan keterbatasan, yang akan menyampaikan firman-Mu yang penuh kuasa dan tanpa batas ini. Biarlah pikiran, hati, dan bibir mulut hamba-Mu dalam kendali kuasa Roh Kudus. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami umat-umat-Mu siap sedia mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang telah menjadi manusia, yang berkuasa dulu, kini, sepanjang segala masa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Yesus Kristus, baiklah kita membuka bagian firman Tuhan sebagaimana renungan kita atau bacaan kita sepanjang minggu ini. Dan hari ini bacaan kita terdapat dalam masih Lukas 3 ayatnya yang ke-17. Kalau Lukas 3 ayat 17 berkata demikian. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Sekali lagi, alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Dalam bahasa laut kira-kira begini. Pasitaa patappa aret niru sulimatento hunang ipamaresi tampang pasindanna. Apilai pasitaa ipatappa sulimatento hunang ipamaresi tampang pasindanna uru hunang mangaludu ganduma sularmu baringkake abe awun rarami ude sarung tutungana sularumu putunga apan tabe mate are tabe mapaduma. Sampai di sini firman Tuhan yang disebut berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan sambil memelihara selalu. Bapak Ibu, saudara-saudara Yesus Kristus, dari bacaan firman Tuhan ini diberi judul percaya dan bertobat agar diselamatkan. Sekali lagi, percaya, bertobat agar diselamatkan. Ada sebuah lagu dalam Kidung Jemaat berkata demikian, atau ada sebuah lagu rohani yang berkata demikian. Iringlah Tuhan dalam terang, keluar dari gelap, dan ingat apa wajibmu, dan turutlah serta berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di dalam terang. Bapak Ibu saudara sekalian dalam Yesus Kristus, melalui lagu ini orang percaya sebenarnya sedang diajak untuk berjalan keluar dari gelap, yang juga kita kenal dengan kata igreja.
keluar dari gelap menuju terangnya yang ajaib. Itulah gereja. Orang-orang yang keluar dari kegelapan dunia ini dan masuk kepada terangnya yang ajaib. Bapak sekalian, setiap orang dipanggil keluar dari kegelapan. Orang yang tinggal dalam kegelapan dosa dan hidup atau dipanggil untuk berjalan dalam terang yang ajaib, terang Allah. Dan lagu ini sangatlah cocok untuk dinyanyikan, bahkan maknanya disampaikan kepada orang percaya atau gereja, khususnya lagi orang yang percaya di masa sekarang atau gereja masa kini. Mengapa? Karena tak dapat disangka sebagaimana kita saksikan kehidupan di dunia modern ini. Kehidupan orang saat ini, banyak orang yang semakin hari semakin menjadi gelap. Hidupnya semakin tersesat, semakin tanpa arah. Kejahatan terjadi di mana-mana. Bahkan menghujat Allah sepertinya hal biasa. Oleh karena itu tidak heran jika kita melihat berapa media, di TV, di sosial media, di radio, dan media-media informasi lain di YouTube, banyak tindakan kriminal, mulai dari tindakan pembunuhan, kekerasan terhadap istri dan anak, tawuran antar kampung atau sesama pelajar, tindakan menyimpang seksual atau pemerkosaan, pencurian, pengancaman, manipulasi, bahkan menghujat Allah secara terang-terangan terjadi. Mengapa? Kita harus waspada dengan kondisi hari ini. Mengapa demikian? Karena jika kita sebagai orang percaya terus hidup dalam kegelapan atau terus terikat dengan semua hal yang jahat, maka bukan tidak mungkin kita akan dihukum. Saudara-saudara yang kasih, mungkin kita melihat berita terakhir saat ini, bagaimana kota malaikat di bumi hanguskan. Bahkan ada yang berkomen ini sepertinya punya makna apokalipti, seperti kiamat, neraka di dalam dunia. Satu kota hancur lebur. Kita tahu bahwa kota itu kota yang sangat mahal, yang sangat luar biasa, bahkan mungkin kita bayangkan suatu surga di dunia. Tetapi di sana juga banyak penghujatan. Bahkan sebagian besar umatnya tidak percaya kepada Tuhan. Maka kekuatan alam Tuhan gunakan. Allah berbicara lewat peristiwa-peristiwa alam. Bahkan puting beliung api menyala di kota para malaikat itu. Bapak sekalian, mungkin kita berkata, ini penghukuman Allah bagi mereka. Ingat, jika kita tidak bertobat dari cara hidup yang gelap, maka ada panampis sia. Itu pun akan terjadi pada kita. Ada yang mengatakan bahwa di Alkitab jelas, ada yang melapor kepada Tuhan, bagaimanakah dengan orang yang darahnya dicampur dengan penyembahan berhala, bahkan mati tertimpa menara, dan segala macam. Tuhan katakan, jika kamu tidak bertobat, kamu akan mati dengan cara yang sama. Ini peringatan bagi kita yang hidup saat ini. Jika kita tidak berubah, jika kita tidak berubah, kita tidak bertobat, jangankan Los Angeles, seluruh dunia pun akan dihancurkan oleh Tuhan pada hari penghakiman. Karena itu saudara-saudara kasih, jelas di sini katakan alat penampi adalah alat yang digunakan untuk membersihkan, memisahkan antara yang berisi dan tidak berisi, antara beriman dan tidak beriman. Namun sekali lagi saudara-saudaraku, Yohanes menyampaikan bahwa alat penampi sudah ada di tangannya, sudah ada di tangan Tuhan, dan saat ini sementara menampi, membersihkan. Gandum simbol orang yang percaya, epa adalah simbol orang yang tidak percaya. Kosonga, tabelorone. Karena itu mari kita melakukan pertobatan, bertobat dan beriman dengan sungguh. Bapak sekalian, sebab
tanda-tanda telah nyata. Ada di depan mata kita, bukan hanya cerita-cerita masa lalu. Ya, ada cerita masa lalu, tapi masa sekarang ada di depan kita. Orang baik semakin baik, orang jahat semakin jahat. Jelas di Alkitab. Karena itu sekalian, hendaklah kita menjadi gandum yang berisi. Artinya orang-orang percaya dengan sungguh dan hidup dalam kebenaran. Tinggalkan kegelapan, tinggalkan cara hidup lama. Semoga di tahun baru ini kita sekalian bisa hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Sebagai orang-orang percaya, karena itu melalui firman ini kita diingatkan percaya kepada Tuhan yang benar. Dengan tetap berpegang teguh pada keyakinan sampai akhirnya. Jangan kita tergoda oleh tawaran-tawaran dunia ini, oleh kesenangan gemerlap dunia ini. Kita telah menyaksikan sekali lagi pada pekan ini jelas gemerlap kota Los Angeles dalam seminggu sudah hancur. Dia Wahyu pun dikatakan demikian. Kota yang besar di mana pelacuran dilakukan di sana, perdagangan di sana, hancur dalam satu kali masa, hancur dalam sehari. Firman Tuhan dalam Wahyu dikatakan demikian. Dan semua orang akan menangisi kota itu. Bapak sekalian, ini punya nilai apokaliptis sekali lagi. Peringatan bagi kita yang ada saat ini. Jika kita tidak bertobat, itu suatu yang tidak mungkin, bukan suatu yang tidak mungkin. Sekali lagi, Indonesia, Talaut, negeri kita perlu pertobatan. Kita bersyukur pemerintah saat ini sementara bersih-bersih. Karena itu gereja pun harus bersih-bersih, membersihkan gandum dari debu jerami. Waktunya gereja untuk bersih-bersih, sambil mohon kepada Roh Kudus menolong kita sekalian untuk bersih-bersih. Bersihkan hati kita, bersihkan hidup kita, bersihkan cara dan laku kita, agar senantiasa hidup dan tingkah laku kita berkenan kepada Tuhan, menjadi hormat kepujian bagi nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur saat ini kami bisa lagi bersama-sama mendengarkan renungan harian Tantiro Germita. Dan biarlah bersama renungan yang telah kami dengar, firman telah jelas dikatakan bahwa pada hari-hari terakhir Tuhan akan menampi, Tuhan akan membersihkan umatnya. Karena itu Bapa, sucikan umatmu, sucikan hidup kami gerejamu dari zaman ini. Sambil ya Tuhan kami mohon, biarlah belas kasihan Tuhan dicurahkan kepada umat-umatmu yang setia kepadamu. Semoga tetap bertahan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan. Biarlah ya Tuhan gerejamu, orang-orang yang telah keluar dari kegelapan, berjalan dalam terang-Mu yang ajaib, juga memancarkan terang ilahi di tengah-tengah dunia ini, untuk menyinari dunia ini, membawa terang ilahi, damai sejahtera, shalom, kerajaan Allah, nilai-nilai kebenaran-Mu, buah-buah roh hadir di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa. Ini pinta doa kami. Saya mohon ampun ya Tuhan, bila ada salah dosa kami di hadapan-Mu, ampuni kami Bapa. Ini pinta doa kami naikkan di hadapan hadirat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah akan berdoa. Doa Bapa kami ucapkan demikian ini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampuni kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari perang jahat, karena punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sampai di sini renungan harian keluarga Tantiro Germita. Kita akan berjumpa lagi pada waktu dan kesempatan yang akan datang. Mabu mangaramata tabea supadarame pariyama.